Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran Durusul Lughah Arabiyyah, pelajaran buku bahasa Arab. Baik, kita sekarang sudah masuk ke topik yang ke-10. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Bagaimana pelajaran ke-10 ini? Setelah kita baca di bawah ini, kita akan tahu apa yang menjadi tekanan dari topik yang ke-10 ini. Baik, Hamidun. Man anta? Siapa kamu? Kalau pertanyaan dia tidak perlu mubtada khabar. Ya, biasa aja ini huruf tanya, ini kalimat tanya. Sudah kayak gitu doang. Kalau jawaban baru perlu dia susunan kalimat ismiyah atau fi'liyah. Muhammadun. Ana talibun bil jami'ah. Saya adalah siswa di universitas. Ana mubtada, talibun khabar, fil jami'ah jar dan majrur, fi huruf jar, jami'ati majrur. Begitu cara mengi'rabkannya. Ana mubtada, talibun khabar, fil jami'ati jar dan majrur. Sudah begitu aja. A'anta talibun jadidun? A'anta, apakah kamu? Talibun jadidun. A, huruf tanya. Anta adalah mubtada. Talibun khabar. Jadidun na'at. Kemarin kita udah belajar na'at ya. Na'at itu adalah sifat. Apakah kamu siswa yang baru? Kemarin gimana cara belajar na'at kemarin? Nah, harus disamakan. Baitun jadidun. Baitun rumah. Jadidun baru. Baitun man'ut. Jadidun na'at. Ini adalah sifat. Kemarin kita ada belajar itu ya. Baitun tidak pakai alif lam. Jadidun tidak pakai alif lam. Baitun harokatnya dhammah 2. Dia juga harokat dhammah 2. Begitu sifat. Cara membuat sifat atau na'at man'ut. Bacanya dari sini. Na'at man'ut. Padahal yang di depannya man'ut na'at. Begitu cara membacanya. Anta talibun jadidun. Apakah kamu siswa yang baru? A adalah pertanyaan saja. Huruf tanya. Anta mubtada. Talibun khabar. Jadidun na'at. Atau sifat dari talibun. Apakah kamu siswa yang baru? Na'am. Ya. Ana talibun jadidun. Saya adalah siswa yang baru. Na'am. Huruf jawab. Titik. Udah cukup sampai di sana. Ana adalah mubtada. Talibun khabar. Jadidun na'at. Ini sifat. Ana talibun jadidun. Saya adalah siswa yang baru. Ana mubtada. Talibun khabar. Jadidun na'at. Gitu ya. Na'at sifat dari mana? Sifat dari talibun. Sama kan? Tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Bun. Dia dun. Sama kan? Min aina anta? Kamu dari mana? Ana minal Hindi. Saya dari India. Mas muka? Siapa namamu? Mas muka? Siapa namamu? Ini pelajaran baru ya. Siapa namamu? Mas. Ma huruf tanya. Ismuka ini sebenarnya sampai di sini nih. Dipisah. Kalau misalnya dipisah kelihatan nih. Nikah ini karena bisa disambung aja dengan mu. Ismuka. Ini adalah mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Kemarin kita belajar mudhafun ilaih. Sudah kemarin ya. Gimana model mudhafun ilaih? Nah, kita kembali ke sini.
Mudhaf itu apa? Kata majmu'. Dua kata yang disatukan menjadi satu makna. Itu kan? Contoh begini kemarin ya. Pelajaran kita di awal. Mudhaf ilaih itu boleh menjadi apa? Mubtada ya. Harusnya kan mudhaf ilaih itu kan begini. Ini pelajaran mudhaf. Ini pelajaran kita di mana nih? Isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah itu pertama isim isyarah. Hadani, haula'i, hazihi, hatani, haula'i, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Itu isim isyarah kan? Kemudian isim yang boleh ditaruh di depan sebagai mubtada adalah isim ma'rifah yang ada alif dan lam. Alif dan lam. Cuma al-qalamu, itu mubtada kan? Yang ketiga adalah isim idhafah. Contoh idhafah itu dua kata yang disatukan menjadi satu makna. Misalnya qalamul mudarrisi, pulpennya guru. Pulpen milik guru. Qalamu tidak boleh pakai alif lam. Kemudian al-mudarrisi wajib pakai alif lam dan dia baris bawah. Maka qalamu disebut mudhaf, al-mudarrisi disebut mudhafun ilaih. Kedua-duanya menjadi mubtada. Itu pelajarannya ya, mudhafun ilaih. Ini dua kata, yang jelas ya dua kata. Itu mudhaf. Maksurun menjadi khobar. Itu bentuk mudhaf idhofah yang satu. Kemudian bentuk idhofah yang kedua gimana? Qalamu Muhammadin. Qalamu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Timbul pertanyaan. Kok nggak kasih alif lam nih Pak yang Muhammadinnya? Nggak perlu. Kenapa? Karena dia adalah nama orang. Jadi nggak perlu ada alif lamnya. Sebenarnya tadi itu wajib seperti pakai alif lam kan? Nah, begini modelnya. Mudhaf pertama tidak pakai alif lam, mudhafun ilaih harus wajib pakai alif lam. Tapi karena dia nama, Muhammad nama, maka tak perlu ada alif lam. Dan mudhafun ilaih. Mubtada dia, sudah jadi khabar. Atau mudhafun ilaih boleh ditaruh di belakang nih. Qala Muhammadin, hadza mubtada, qala Muhammadin menjadi khabar. Qala mudhaf, Muhammadin menjadi mudhafun ilaih. Itulah isim ma'rifah. Ini mudhaf ya, mengingatkan kita kembali ke pelajaran mudhaf. Pelajaran apa? Pelajaran mudhaf. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi masmuka, ma ini kalimatannya, ismuka mudhaf mudhafun ilaih. Ismu. Terus nanti akan bertanya, K-nya ini kan harusnya kan baris bawah Pak. Setiap mudhafun ilaih kan tadi baris bawah. Kenapa aku nggak baris bawah dia? Ini namanya dia huruf apa? Mabni, tetap dia. Dia nggak bisa ki, nggak bisa. Jadi masmuka aja. Nah, dan dia disebut dengan domir muttasil karena dia bersambung jadi itu domir muttasil. Nikah ini sebenarnya anta. Ismu anta gitu. Ismu anta. Harusnya anta. Tapi karena ditaruh di belakang menjadi masmuka. Harusnya kan ismu anta. Nama kamu ismu anta. Jadi ismuka. Makanya ini kita harus hafal juga nih. Damir depan sama damir belakang. Kemarin kan kita ngafal damir depan aja. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ini namanya isim damir. Disebut munfasil. Karena dia nanti penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Kemudian ada disebut dengan damir muttasil. Nah, ini disebut damir muttasil nih. Ini ada munfasil huwa, ada muttasil hu. Nanti dia terpisah nih penulisannya nih. Contoh yang kayak tadi itu kan. Ismuka, namamu. Berarti ke ka ini dia. Harusnya ke anta. Kalau kita menyebutkan dalam bahasa Indonesia, ini damir yang diletakkan di depan, ini damir diletakkan di belakang nanti. Ini damir diletakkan di depan, ini damir diletakkan belakang. Ini huwa, hu. Ini damir huma, huma.
Ini nanti di depan, ini nanti di belakang. Hum sama ya. Ya, sama dia. Nanti bedanya di hiya, ha, huma, huna, antaka, antuma, kuma, antum, kum, antiki, antuma, kuma, antuna, kuna. Ana, ya sukun, nahnu, nah. Terus, gimana bentuknya contohnya? Ini nanti kan. Mas muka, siapa namamu? Mas muka, siapa namamu? Ismuka. Makanya harus dihafal. Ismi, nama saya kayak ya sukun kan? Ya, sukun ismi Muhammad. Sini ketahuan nih. Ismi, nama saya. Dari mi ada ya sukun kan? Ini ada ya sukun nih. Kasih harokat nanti di bukunya ya. Ismi, nama saya. Ya kan? Ismi aja nih. Kenapa harus pakai ismi? Pakai yang apa? Ismui. Nggak ada orang buat ismi. Supaya dia bisa dibaca ya. Ini kan ada ya. Jadi ismi. Harusnya kan ismui. Karena ini adalah mudhaf. Dan ini adalah mudhafun ilaih. Kenapa enggak ismuyi gitu? Ismuyi. Enggak biasa orang Arab menyebut ismuyi. Dia sukun di sini ismi jadinya. Ini ismu ini menjadi mudhaf, i-nya ini menjadi mudhafun ilaih. Ya, ini mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih menjadi mubtada. Mudhaf. Ingat ya. Ini agak perlu konsentrasi nih. Ismu ini mudhaf, ianya mudhafun ilaih. Muhammad adalah khabar. Nama saya adalah Muhammad. Mudhaf, mudhafun ilaih menjadi mubtada. Muhammad menjadi khabar. Jadi ini harus dihafal dulu nih. Ini nanti letakkan hafalan ini di GCR ya. Nih. Wa huma hum hiya ha huma huna antaka antuma kuma antum kum antiki antuma kuma antuna kunna ana ya sukun nahnu nah itu nanti. Ini ditaruh di depan, ini di belakang, ini di depan, ini di belakang, ini di depan, ini di belakang. Nah, gitu ya. Ini namanya munfasil, ini namanya muttasil. Dia bersambung nanti tulisannya, ya kan? Ulang lagi. Wa huma hum ya ha huma huna antaka antuma kuma antum kum antiki antuma kuma antuna kunna ana ya sukun nahnu na. Gitu ya. Dihafal, taruh di GCR ya, hafalannya ya. Disebutkan tempatnya. Baik, kita lanjut. Jadi ismi, ini nama saya ismi sampai mim ini mudhaf. Ya, ini mudhafun ilaih. Kedua-duanya jadi mubtada. Muhammad menjadi khabar. Oke. Hamid. Wa man hadzal fata alladzi ma'aka, dan siapakah pemuda yang bersamamu? Wa man hadzal fata alladzi ma'aka. Mana yang mudhafun ilaih? Ini dia nih. Ma'a ada satu kata, ka ini mudhafun ilaih. Perlu diarabkan semua. Nah, kayaknya kalian nggak perlu. Berat tuh, agak susah ini. Alah, biarin aja lah, yang penting aja. Wa zamili, wa adalah mubtada, zamili teman saya. Ini mudhafun ilaih lagi nih. Wa mubtada, zamili, li sampai li ini mudhaf. Ya yang sukun ini menjadi mudhafun ilaih. Zamili mudhaf, ya yang sukun mudhafun ilaih. Kedua-duanya menjadi khabar dari huwa. Huwa boleh jadi khabar, boleh mubtada, boleh huwa jadi mubtada. Kenapa? Karena huwa adalah isim domir. Ahuwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari Hindia? La, tidak. Huwa minal Yabani, dia dari Jepang.
Gimana cara mengirabkannya? Huwa mubtada, min yaban, min jar, yabani majrur. Jar majrur menjadi khobar. Huwa mubtada. Lah ini cuma jawaban biasa. Masmuhu, siapa namanya? Ini huruf tanya. Ismu. Ismu ini mudhaf, hu-nya mudhafun ilaih. Cari kayak gitu aja ya. Mudhaf, mudhafun ilaih. Ismuhu, ini kelihatan nih. Ismu ini mudhaf, hu-nya mudhafun ilaih. Huwa harusnya sini kan? Karena ditaruh di belakang jadi hu. Ismuhu hamzatu. Namanya adalah hamzah. Ismu mudhaf, hu mudhafun ilaih. Hamzatu menjadi khobar. Malu gatuka ya Muhammad. Apa bahasamu wahai Muhammad? Mana mudhafun ilaih? Lugatuka. Ya. Lugati, mana mudhafun ilaih nih? Lugati al-urdiyah. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Ahya lughatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Ahya lughatun sahlatun. Ini na'at mat'ud ya. Lughatun sahlatun na'at mat'ud. Dah tadi mah. Ahya lughatun sahlatun. Apakah dia yang mudah? Naam, hiya lughatun sahlatun. Mubtada, hiya menjadi mubtada. Lughatun sahlatun menjadi lughatun menjadi khabar. Sahlatun menjadi na'at. Hamzah. Hamzah. Ma lughatuhu, apa bahasanya? Ini mudhafun ilaih ya. Lughatuhu karena menjadi dhamir ya, belakangnya ada dhamir. Lughatuhu al-yabaniyah. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wahia lughatus sa'bah. Dia adalah bahasa yang sulit. Ini lughatul yabaniyah ini. Lughatul Jepang. Aina abuka ya Muhammad? Mana bapakmu wahai Muhammad? Mudhafun ilaih ya. Aina abuka ya Muhammad? Mana bapakmu wahai Muhammad? Abi, bapak saya fil Kuwait. Di Kuwait. Ia tabibun syahirun. Dia adalah dokter yang terkenal. Wa ina ummuka? Mana ibumu? Ia aidan minal Kuwait. Dia juga di Kuwait. Ma'abi. Bersama ayah saya. Mudhafun ilaih. Ini dia. Mudhafun ilaih dengan damir muttasil. Ia mudarrisatun hunaka. Dia adalah seorang guru di sana. Hamil. Hazabta ilal Kuwait ya Muhammad. Apakah kamu sudah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Zahabtu. Bukan zahabatu ya. Zahabtu mati ini. Zahabtu. Sudah pergi. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu aina abuhu? Mana bapaknya? Ini nih mudhafun ilaih, ini mudhafun ilaih dengan dhamir ya. Abuhu fil Yaban. Bapaknya di Jepang. Wa tajirun kabirun. Dia adalah dokter yang bukan pedagang besar. Alaka akhun ya Muhammad? Apakah kamu punya saudara wahai Muhammad? Nih laka ini mudhafun ilaih. Bukan mudhaf sih, jar majrur sebenarnya. Jar majrur. Enggak usah lah hiraukan ini, nanti aja lah. Naam li, saya punya akhun wahidun. Saya punya satu saudara laki-laki. Ismuhu, ini mudah-mudahan ya. Usama, namanya Usama. Wa huwa ma'i huna fil madrasah. Dia bersama saya di mana? Di Madinah, di kota ini. Madinah Munawwarah. Wali ukhtun, dan saya punya saudari satu orang. Ismuha Zainab, namanya Zainab. Ini undang-undang penilaiannya ya. Wahia fil Iraq, dia di Irak. Ma'azaujiha, dengan suaminya. Zaujuha muhandisun, suaminya adalah seorang insinyur. A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? La, tidak. Ma'indi sayyaratun. Aku tidak punya mobil. Indi darajatun. Aku punya sepeda. Hamzah indahu sayyaratun. Hamzah punya sepeda. Mana mudah-mudahan penilaiannya? Ini indi, indahu. Tamrinat, latihan.
latihan ini ya. Ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyah. Pertanyaan berikut. Masmuka, siapa namamu? Jawab aja. Oke, jawaban biasa. Malughatuka, ini dulu. Min aina anta? Kamu dari mana? Jawab aja. Malughatuka, apa bahasamu? Ini belajar bahasa Arab aja ya. Aina abuka? Mana bapakmu? Aina ummuka? Mana ibumu? Alaka akhun? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Ini pertanyaannya banyak banget. Kalian jawab sendiri. Ya, sampai 22. Ini pakai bahasa kalian sendiri dan pakai jawaban kalian sendiri. Tidak perlu pakai buku karena yang ditanya adalah kalian sendiri. Baik, lanjut. Doa. Letakkanlah fil farag di tempat yang kosong fi mayali. Berikut domir hu atau ha. Ingat ya, hu itu untuk huwa, ha itu untuk iya. Gimana tadi belajarnya? Hafalannya? Huwa, hu, huma, huma, hum, hiya, ha, huma, hunna, hunna. Antaka, antumakuma, antumkum, antiki, antumakuma, antunakunna, ana, ya sukun, nahnu, na. Jadi hafal ya, wajib dihafal. Hadhil bintu talibatun. Hadhil bintu, anak perempuan ini talibatun, adalah seorang siswa. Ini belajar 10 ini sudah merangkap-rangkap aja, nggak satu-satu lagi. Hazihi isim isyarah. Al-bintu musyarun ilaih. Talibun khabar. Pelajaran kemarin. Isim isyarah musyarun ilaih. Ada dituliskan? Ada dituliskan ya. Baiklah, apa-apa. Isim isyarah dan musyarun ilaih. Nanti kita ingatkan lagi. Ismuha di sini kan? Ismuha. Kenapa ismuha? Karena kan bintun. Ismuha. Di sini taruh. Zainabun. Namanya Zainab. Muhammad tabibun. Muhammad itu adalah seorang dokter. Wa ibnu hu atau ha? Hu. Karena dia Muhammad kan, laki-laki kan? Ibnuhu. Adar rajulu tajirun kabirun. Laki-laki ini adalah pedagang yang besar. Di sini hu atau ha? Hu lah. Ismuhu Abdullah. Ngasih huha aja ya. Huha. Nah, yang ketiga. Latihan yang ketiga. Hati khamsah as'ilah wa ajwibah kal misalil ati. Buatkanlah 5 soal dan jawaban seperti contoh berikut. Kalian buat sendiri. Indaka qalamun? Naam, indi qalamun. Kayak gitu aja. Indaka qalamun? Naam, indi qalamun. Indi qalamun. Indaka miftahun? Naam, indi miftahun. Kayak gitu-gitu. Ya kan? Indaka kursiyun? Naam, indi kursiyun. 5 kayak gitu doang. Gampang kan? Gampang. Hati khamsa as'ilah wa ajwibah kal misalil ati. Ini jawabannya pakai la lagi. Indaka qalamun? La. Ma indi qalamun. Pakai ma ya. Indi. Ini mudhaf-mudhafun ilaihnya di sini nih. Indi pakai ya ini. Pakai ya ini. Indaka ini mudhafun ilaihnya. Ya kan? Indaka miftahun? La. Ma indi miftahun. Gitu ya. Perhatikan. Ta'ammal ma yali. Baitun. Asal katanya baitun. Kalau ingin mudhaf-mudhafun ilaih, baiti, baituka, baituhu, baituha, baituhu. Jadi kalau kita sebutkan begini ya, misalnya baitun, asalnya baitun, nih katanya baitun, kita kepengen sambungkan dengan domir. Ini gimana caranya kalau di sini? Nah, kalau di hu, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baina,
rumahnya satu orang laki-laki, rumahnya dua orang laki-laki, rumah mereka laki-laki, rumah dia satu orang perempuan, rumah dia dua orang perempuan, rumah mereka perempuan, rumah kamu satu orang laki-laki, rumah kamu dua orang laki-laki, rumah kalian laki-laki, rumah kamu satu orang perempuan, rumah kamu dua orang perempuan, rumah kamu kalian perempuan, rumah saya, rumah kami. Benar tadi, ulang lagi. Baitun aja kata. Saya baitun. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baina. Gitu ya. Oke? Oke kan? Nah, kalau misalnya ini contohnya adalah maktabun. Kitabun, bukunya. Ya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Itu ya. Latihan begitu sambil kata. Habis itu digitukan ya. Baitun, baituhu, baituhuma, baituhum, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, nggak ada di sini ya. Baituka, baitukuma, baitukum. Udah ada nih. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baina. Ya, segitu ya. Belajar lagi. Idhofah. Idhofahkanlah asma berikut, isim-isim berikut ilal mutakallim, kepada isim mutakallim. Misalnya mutakallim itu orang yang bicara, saya, kami, itu ya itu sukun tuh, atau na itu tuh mutakallim namanya. Mukhatab itu ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, itu mukhatab namanya. Ghaib itu ha, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ghaibah itu ha, huma, hunna. Kama huwa mudahun, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Misalnya qalamun. Kayak tadi, qalamun, qalami saya dulu. Qalami, qalamuku, qalamuka, penamu, qalamuhu, penanya, seorang laki-laki, dia, qalamuha, penanya. Nah, kalau di sini diurutkan ke ini. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna. Kitabun, semuanya aja misalnya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Itu ya, sarirun. Kayak gitu semuanya ya. Gampang kan? Gampang lah. Tapi yang disuruh nggak semuanya, cuma pulpen saya, buku saya, pulpen kamu, buku kamu, pena saya, pena dia laki-laki, kalau kita bukunya laki-laki, penanya perempuan, ini perempuan. Ikra. Udah belum nih? Sebanyak ya? Oh, banyak. Udahlah, saya rasa cukuplah segitu dulu ya pelajarannya. Insyaallah mudah-mudahan kalian udah paham sampai di situ. Oke. Sampai di situ ya. Gimana ya? Tambahlah.
Nggak lengkap pelajaran kalian nih. Ya, ikra pelajaran. Bacalah. Li saya. Ini pakai ya ini juga dhamir belakang juga li, teman jar majrur dia. Li, laka. Jar majrur boleh nulis, mudhaf ini juga boleh sih. Laka. Laka nih kan. Kalau ini lahu. Kalau di sini gimana nya? Lahu lahuma lahum. Laha lahuma lahunna. Laka lakuma lakum. Laki lakuma lakunna. Li lana. Nah, ini li nih. Punya saya kan. Li ukhtun wahidun. Ini bisa jadi mudhaf pun nilai. Bukan jar majrur kan mudhaf pun nilai lah ya. Karena begitu caranya. Mudhaf pun nilai. Mudhafnya li aja. Ianya mudhafun ilaih. Nah, kedua-duanya jadi apa? Mubtada. Ukhtun wahidun. Ukhtun khabar. Wahidun na'at. Kalau pertanyaan kan nggak perlu dierapkan ya. Karena pertanyaan itu tidak perlu susunan yang sempurna mubtada terdiri dari mubtada khabar atau fi'il fa'il, nggak perlu ya. Alaka ukhtun, tapi ini sempurna nih. Apakah kamu punya saudara? La ma li akhun. Aku tidak punya saudara. Li nih, coba lihat nih. Ini mudhafun ilaih, ini khabar. Mudhafnya li, olehnya ya sukun. Akhunnya ini mudhafun ilaih. Ukhti, ini paham betul kalian ya. Ukhti, saudari saya. Ukhti ini mudhaf, ya ini mudhafun ilaih. Ukhti laha tiflun. Saudara saya, dia miliki ini jar majrur aja nih. Ukhti lah, jadi jar majrur dia bukan jadi mudhafun ilaih. Ya kan? Laha ukhti laha tiflun sagirun. Saudari saya punya anak laki-laki yang kecil. Jamili mudhafun ilaih. Jamili teman saya, lahu dia punya saudara dan saudari. Nakulu indi kitabun. Nakulu li akhun. Nakulu indi akhun. Boleh gitu ya. Kharaja Hamid ma'a Khalid. Ini mudah-mudahan ini ma'a Khalid. Kharaja. Ini fi'il. Belajar fi'il ya. Kharaja Hamidun. Fi'il fa'il. Ma'a mudhaf. Khalidin mudhafun ilaih. Model mudhafun ilaih itu banyak. Banyak model mudhafun ilaih. Ada indi kayak gini mudhafun ilaih. Ada ma'a mudhafun ilaih juga. Ya. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Itu kan? Zahaba fi'il fi'il, tabibu pelaku, fa'il, ma'a mudhaf ini mudhafun ilaih. Gitu ya. Baitun tadi udah jelaskan baitun, baituhu, baituma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baina. Gitu ya. Bapakmu, saudaramu. Abi wa ummi fil baiti. Bapakku dan ibuku di rumah ini. Ini mudhafun ilaih nih. Abi, ummi fil baiti. Udahlah, sampai kalian nanti. Cukuplah itu dulu ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup saja pelajarannya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.